Nah, institusi ini ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Jadi Tuhan yang pertama kali melakukan korban penebusan dosa di Taman Eden. Kemudian setelah itu kebenaran dari domba ini yang beralih kepada orang tersebut, dia diampuni dosanya untuk 1 tahun, di cover dosanya untuk 1 tahun. No, 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 no. Nah, tanyakan kepada saudara kita Yahudi, betulkah? Pertanyaan singkat nih buat Ibu Lani ya. Kayaknya pemahamannya cukup berat juga ini. Sekarang pertanyaan singkat aja ya. Bangsa Yahudi itu sebetulnya tidak, jadi mereka segan ya untuk mengatakan Yahweh. Pertanyaan singkat aja satu, tolong dijawab. Yahweh itu siapa sih sebenarnya? Yahweh itu adalah Allah Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi kita tidak bisa mengenal siapa itu Allah kalau dia tidak menyatakan dirinya. Jadi kita sebagai manusia itu tidak bisa mengenal dia kalau dia tidak mewahyukan siapa dirinya. Nah, dari mana kita tahu siapa itu Yud-Heh-Vav-Heh atau nomina sakra, nama yang kudus yang tidak pernah disebutkan itu? Kita selalu memanggil dia dengan Adonai atau Hashem atau Baruch Hakados, ya. Karena orang Yahudi sangat menghormati nama ini, ya. Hashem ini, Yahweh itu artinya I am who I am atau the existing one, ya. Jadi Yahweh itu sendiri, nama Yahweh itu sendiri sebenarnya seperti suatu blank check. Artinya dia itu mau menjadi apapun seperti dia menjadi, ya. Makanya di dalam Alkitab, di dalam Tanakh atau di dalam Perjanjian Lama, ketika kita membutuhkan kesembuhan misalnya, maka Yahweh itu menjadi Yahweh Rafa atau Tuhan adalah penyembuhku. Ketika kita itu sesat, ya, seperti domba, kita nggak tahu jalan kita, maka di dalam kitab Mazmur, Daud mengatakan Yahweh Rohi, artinya Yahweh itu adalah gembalaku. Kemudian dikatakan juga di situ ketika kita berdosa dan jatuh, ya, dia menjadi Yahweh Sidkenu. Jadi nama Yahweh ini mengungkapkan keberadaannya, eksistensinya yang dia itu selalu ada dan tidak tergantung pada siapapun. Abraham ketika dia mempersembahkan Ishak, ya, di Kejadian 22 di dalam peristiwa Akedah, dia menamakan tempat itu adalah Yahweh Jireh atau the Lord is my provider. No, 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 no. Never said that name. Never. From the tradition from Abraham, Isaac, and Jacob, we never said or never mentioned this kind of name. Ini bukan kerjaannya kami, tapi itu kerjanya Gesenius, seorang scholar Jerman. Kami memanggil Yod-Heh-Vav-Heh menurut tradisi kami dari Musa sampai sekarang tidak pernah disebut Yahweh atau Cakwe atau Wewe, nggak pernah, atau Yehova, nggak pernah. Nggak ada seorang Yahudi pun yang beragama Yahudi memanggil dengan nama Yahweh, tidak ada. Nah, tanyakan kepada saudara kita Yahudi, betulkah Tuhan itu menjelma menjadi manusia? Betulkah Yahweh itu menjelma menjadi manusia? Silakan saudara Yosef Mahnan menjelaskan. No, 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 no. Nggak ada terjemahan translation according to the Judaism, according to the Tanakh, according to the Torah, according to the tradition that Ehe Asher Eheye itu diartikan dengan I am who I am atau aku adalah aku. Absolutely error. Kamu tuh kayak tahu-taunya aja bahasa Arab, ya kan? Kalau kamu ngerti bahasa Arab, tentu kamu sudah tahu apa ajaran-ajaran yang ada di dalam Quran yang sebenarnya, ya kan? Nah, saya mencoba mengatakan bahwa
argumen-argumen Pak Nandar ya, itu tidak berdasar sama sekali ya, bahwa Allah yang ada di dalam Alkitab dengan Allah yang ada di dalam Quran itu berbeda, jauh berbeda. Perbedaannya itu bagaikan langit dan bumi. Allah di dalam Alkitab itu adalah roh yang tidak kelihatan. Karena itu orang Yahudi mempunyai satu pandangan rabbinik, yaitu the two powers in heaven. Kalau Anda baca kitab Kejadian 19 ayat 24, ketika Yahweh turun duduk makan bersama dengan Abraham, ya, sebelum dia menghancurkan Sodom dan Gomora, dia datang bersama dengan dua malaikatnya, ada 3 orang di situ yang nampak kepada Abraham. Kemudian Yahweh berkata, dia menurunkan hujan api dan belerang dari Yahweh di langit. Nah, ini cuma salah satu ayat ya. Satu ayat selain Yesaya 48 ayat 16. Ini adalah salah satu ayat di mana kita mengatakan bahwa there are the two powers in heaven. Jadi Rabi Yahudi itu mengenali bahwa Allah itu tidak kelihatan karena dia roh, dia nggak bisa terlihat. Dia adalah wujud ilahi yang sebenarnya yaitu Bapa. Tapi yang menampakkan diri berkali-kali, ini disebut Dafar Yahweh atau Memra Yahweh atau Firman Yahweh. Oke, sekarang Anda menyebutkan Yahweh adalah Tuhannya Abraham, Ismail dan Yakub. Betul kan? Artinya itu merujuk pada satu oknum. Siapakah yang disebut Allah itu? Siapa? Nah, kalau yang Anda paparkan itu adalah berarti sudah satu bukti bahwa gugurlah ketuhanan Yesus. Betul nggak? Nggak boleh. Tuhan itu terdapat di dalam Torah, katakan Lo is El. Tuhan itu bukan manusia. Jadi Tuhan itu bukan makhluk ciptaan, ya, bukan manusia. Itu ada dalil ayat ya. Nah, sekarang apakah ada dalil ayat yang mengatakan Tuhan itu bisa jadi apa saja? Ya. Adakah? Salah besar, Bu. Yahweh tidak pernah menyebut dia Tuhannya Abraham, Ismail, dan Yakub. Yahweh menyebut Abraham, Ishak, dan Yakub. Ketika Abraham berkata, biarkan Ismail hidup di hadapanmu, Yahweh menolak Ismail. Dia katakan tidak. Tetapi yang disebut keturunanmu adalah yang berasal dari Ishak dan bukan dari Ismail. Tidak ada Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakov, namanya Yahweh. Nggak ada. Apalagi namanya Allah, tambah gak dikenal tuh. Allah baru ada abad kedua di inskripsi Nabatean dan mempunyai istri bernama Alat dan Al-Usa. Konteksnya saya tidak bertanya itu. Yang saya tanyakan, siapakah oknum yang disebut Allah itu? Tuhan dari Abraham, Ishak, dan siapa tadi satu lagi? Itu yang saya tanyakan. Ya, yang saya tanyakan konteksnya di sini bukan penjelasan itu, tapi konteksnya di sini yang saya tanyakan adalah siapakah oknum Allah itu? Saya menyembah Hashem, Elohe Abraham, Elohe Ishak, Elohe Yakov. Tidak pernah menyembah Yahweh. Yang mempopulerkan, yang membuat nama Yosef Hafe dibaca Yahweh itu adalah Gesenius, seorang Kristen. Dan satu lagi, Ehye Aser Ehye, salah jika diterjemahkan I am who I am, aku adalah aku, absolutely error. Kalau Allah saya nggak kenal, Bu. Saya nggak pernah ketemu Allah. Saya ketemunya Tuhan Yesus masalahnya. Kalau Ibu tanya siapa Tuhan Yesus, dia Allah yang sungguh sangat pengasih. Dia datang kepada kita. Agama hanya membawa ritual. Agama itu upaya kita mencapai Tuhan. Seperti di kitab Kejadian, pada awal Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang mereka lakukan? Mereka menyemat daun-daun ara untuk dijadikan penutup ketelanjangannya. Ya, itu adalah gambaran usaha manusia untuk mencapai Tuhan, untuk berkenan kepada Tuhan, gambaran usaha agamawi. Tapi Tuhan membunuh seekor binatang pada waktu itu. Ini adalah korban penebusan pertama. Jadi harus ada yang mati untuk menggantikan Adam dan Hawa saat itu. Ya, ini adalah sakramental atau ritual yang ditetapkan oleh Tuhan. Kemudian korban sakramental ini yang dilakukan Tuhan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia membunuh seekor binatang
Yang tadinya kita kalau ketemu dengan Tuhan, Tuhan itu adalah sang Bapa kita, ya. Jadi kita ini anak-anaknya. Dia memberikan kita otoritas atas bumi. Tadinya Adam dan Hawa itu sangat mesra, Bu, berelasi dengan Tuhan, jalan di Taman Eden dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Tapi karena dosa, kita harus masuk dengan satu ritual ketika kita mau menghadap Tuhan, ya, harus pakai korban darah. Nah, institusi ini ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Jadi Tuhan yang pertama kali melakukan korban penebusan dosa di Taman Eden. Kemudian kita tahu bahwa binatang yang dibunuh oleh Tuhan pada waktu itu adalah anak sulung dombanya. Karena Habel dan Kain waktu itu mempersembahkan persembahan korban, kemudian Kain mempersembahkan dari tanah yang dikutuk oleh Tuhan, dan Habel mempersembahkan anak sulung kambing dombanya beserta lemak-lemaknya. Nah, korban ritual ini terus-menerus, Bu, dilakukan. Ya, ini namanya sakramental. Sampai pada Nabi Nuh, ya, juga melakukan persembahan korban domba ini. Kemudian dilanjutkan sampai pada Abraham, ya. Terlebih lagi pada zaman Musa itu setiap hari dilakukan dari pagi sampai petang, itu korban gak berhenti-berhentinya, Bu. Dan mereka memercikan darah itu, ya, memercikan darah itu di yang namanya ruang Maha Kudus, di tabut pendamaian pada waktu itu. Nah, semua kemah suci ini adalah lambang Yesus Kristus. Jadi tanpa pengorbanan darah, ya, tanpa darah kamu tidak bisa disucikan. Jadi ritual mereka pada waktu itu adalah mereka akan meletakkan tangannya, Bu. Jadi kalau ibu belum pernah tahu bagaimana caranya ritual penebusan dosa itu dilakukan, mereka akan meletakkan tangannya pada kepala anak domba ini. Jadi dombanya ini harus nggak bercacat, harus sulung. Mereka akan meletakkan tangannya di atas kepala domba ini, kemudian mereka harus mengaku segala dosanya. Ya, mereka mengakukan segala dosanya atas domba ini. Kemudian setelah itu kebenaran dari domba ini yang beralih kepada orang tersebut. Dia diampuni dosanya untuk 1 tahun, di cover dosanya untuk 1 tahun. Domba ini harus mati sebagai korban penebus dosa, ya, atau korban olahan pada waktu itu. Nah, ini namanya substitusi. Nah, inilah gambaran Yesus, Bu. Jadi Yesus itu adalah anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Kalau ibu tanya siapa dia? Dia adalah Bapa pertama. Jadi Alkitab menggambarkan Allah sebagai Bapa kita. Kita bukan budak, Bu. Ibu tidak diciptakan sebagai budak, ya, dan tidak diciptakan untuk menjadi sex slave di surga. Di surga tidak ada seks, Bu. Di surga tempat yang kudus, ya. Kemudian setelah itu dia juga dikatakan sebagai suami yang setia. Jadi Allah itu menggambarkan dirinya sebagai suami yang setia, sebagai sahabat, ya, sebagai saudara sulung kita, dan dia itu digambarkan sebagai seorang mempelai laki-laki. Gereja itu sebagai mempelai perempuan. Jadi kita ini lambang mempelai perempuannya Allah. Inilah Ibu Lena ini kalau membaca Torah, ya, tanpa memahami Pardes, celaka ini. Di dalam tulisan kisah tentang Adam dan Hawa pada waktu diberikan kulit binatang, ya, itu tidak ada kata korban di situ, tidak ada kata korban pengganti atau darah atau kematian seekor binatang, tidak, ya. Kalau kami tahu binatang apa itu yang dikorbankan kulitnya, karena kami memahami Pardes. Jadi tidak ada kata korban di dalam teks dan konteks saat kejadian Adam dan Hawa dipakaikan pakaian dari kulit binatang. Tidak ada konteks atau teks mengatakan korban atau darah keluar, nggak ada, atau mati itu binatangnya, nggak ada. Bulani, kasihan banget deh, lu paparkan jauh-jauh tapi lu lupa. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Kalau sudah berkata Yesus seperti itu, maka Yesus bukan Tuhan. Yesus yang berkata itu, Adonai Elohenu, Adonai Ehad.
benar-benar astagfirullahaladzim rohimat ini, benar. Tidak ada ajaran seperti itu. Korban pertama kali di Eden nggak ada. Ini absolute error, jauh dari pemahaman aslinya, benar-benar nggak ada. Jangan pernah ibu pikir bahwasanya yang kulitnya diambil untuk menutupi tubuhnya Adam dan Hawa itu kulit domba. Karena tidak ada satu dalil ayat pun di dalam kitab Torah yang mengatakan itu adalah kulit domba. Kalau kami tahu itu kulit apa, karena kami memahami pardes, yaitu sad, remes, dras, dan sod. Nah, orang Yahudi sendiri mengakui, ya, orang Yahudi ini kan pelaku dari perjanjian lama, dari al-ahdu al-qadim. Akan tetapi orang-orang Kristen kalau memaksakan diri bahwa Tuhan itu manusia, bagaimana mungkin Tuhan adalah seorang manusia? Ya, bahkan nas di dalam ayat suci pun seperti yang antum katakan tadi, ya, Tuhan itu bukanlah manusia. Betul, ahi yakhshab mahnan. Kalau ibu mengatakan itu Allah itu Tuhan Yesus, ya, sekarang boleh dong kasih saya dalil, jangan dari Al-Quran, dari kitab Injil, ya, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Allah itu adalah Tuhan Yesus. Silakan Bu, saya tunggu ya. Ada dua batu di Ka'bah ya yang dipercaya siapa yang menyentuh dan menciumnya menghapuskan dosa, yaitu batu sudut Yemeni dan batu hitam Hajar Aswad. Fatwa Al-Aqidah halaman 2829 menyatakan bahwa kissing the black stone is an act of worship. Kemudian sekarang ini adalah kaligrafer Al-Sheikh Muhammad Tahil Al-Kurdi ya, diambil pada tanggal 1 Rabiul Awal tahun 1376 Hijriah. Kemudian ini saya mengatakan di Imamat 26 ayat 1, Yahweh berkata, "Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau batu suci. Janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Yahweh Elohimmu." 1 Raja-Raja ayat 19-18 mengatakan, Yahweh berkata, aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Kemudian Hosea 13 ayat 2, nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu tuangan itu. Kemudian di Bilangan 33 ayat 50-53, Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab, ya, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan semua batu berukir yang suci kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Jadi segala berhala itu harus dihancurkan. Ini termasuk ular tembaga yang dibuat oleh Musa, itu dihancurkan oleh Raja Hizkia pada waktu itu. Ya, nah tidak banyak orang yang tahu bahwa batu hitam itu dicuri dari Mekah selama 23 tahun. Orang-orang Karmati mencurinya pada bulan Januari 930 Masehi. Batu itu dicuri dan dibawa ke markas hajar mereka yang sekarang adalah Bahrain oleh pemimpinnya yaitu Karmatian atau Abu Tahir Al-Karmati. Abu Tahir Al-Karmati adalah penguasa Karmati dari Bahrain kuno dan historis. Saudaranya Abu Said Hasan bin Bahram Al-Janabi adalah pendiri negara Karmatian. Abu Tahir Al-Karmati menjadi pemimpin pada tahun 923 Masehi.
Pemerintahannya melakukan ekspansi. Dia menyerbu Basra di tahun 923 Masehi dan Kufah di tahun 927 Masehi. Dia juga mengancam akan mengambil alih Baghdad dan merampok sebagian besar Irak. Dia tidak dianggap sebagai pemimpin yang damai, ya. Tapi tahun 930 Masehi, pemimpin Karmatian ini menjalankan rencana yang mengerikan, ya. Dia berencana untuk menyerang Mekah. Ketika pertama kali tiba di kota Mekah, ia tidak diizinkan masuk. Jadi dia mengambil sumpah perdamaian yang menjamin bahwa dia akan tetap damai. Tapi dia tidak menepati sumpahnya. Ya, apa yang dia lakukan sama sekali tidak ada damai. Jadi pada hari pertama haji, orang-orang Karmati itu menyerang Mekah. Tentara Karmati datang dengan kuda-kuda mereka memasuki Masjidil Haram. Mereka membantai para peziarah secara brutal waktu itu. Dan laporan menunjukkan bahwa sekitar 30.000 peziarah tewas saat mereka berdoa di sekitar Ka'bah. Ya, kemudian Al-Karmati mengejek dan membuat mereka semuanya terbunuh, ya. Menjarah Ka'bah, menghancurkan bangunan, budak-budak disita dan mayat-mayat peziarahnya dibuang ke sumur Zam-Zam untuk dibiarkan membusuk di situ. Al-Karmati membuka Ka'bah, mengambil batu hitam dan pergi ke atas Ka'bah, ya. Dia berkata, "Aku di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam aku. Di mana Tuhanmu? Aku adalah Tuhanmu yang agung. Di mana burung-burung Tuhan, Tayr al-Ababil yang melindungi Ka'bah?" Ya, di mana batu-batu apinya. Al-Karmati melakukan itu menantang Quran surat 105, yaitu surat Al-Fil. Ya, kemudian Abu Tahir Al-Karmati ini mengambil kepemilikan pribadi atas batu hitam, membawanya kembali ke Al-Hasa. Dia meninggal dengan kematian yang mengerikan, ya. Tubuhnya dan dagingnya dimakan habis oleh cacing. Dan batu itu kemudian 23 tahun diambil dengan membayar uang tebusan yang besar, ya. Dinasti Abbasiyah harus membayar sejumlah uang untuk mendapatkan batu hitam itu kembali. Batu itu dipecah menjadi 7 bagian selama disandera, dan pemindahan batu itu dikembalikan dalam keadaan sudah terpecah menjadi kerikil tahun 952 Masehi. Dan ini Anda bisa baca di History of Islam volume 3 karangan Akbar Shah Khan Najibabadi. Karena setahu saya nggak ambil referensi dari Al-Quran, ya, karena percuma, karena ibu tidak mengimani atau tidak mempercayai Al-Quran. Sengaja saya ambil dalil dari Injil, ya, karena kalau kami umat Islam mempercayai Injil, makanya kami ambil dari Injil, Bu. Nah, yang kami tahu dalam kitab Injil tidak ada satu dalil pun yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, apalagi Allah, gitu kan. Nah, kalau misalkan memang menurut ibu ada, silahkan berikan dalil itu sama aku, Bu. Satu aja dalil yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, atau Yesus memerintahkan sembahlah aku karena aku Tuhanmu. Silahkan, saya tunggu, Bu. Dan dari beberapa dalil yang ada dalam Injil pun, ya, yang ibu maksud dengan Yahweh, maksud dengan Yahweh itu adalah bahasa Ibrani. Sebutan Allah dalam bahasa Ibrani itu ada beberapa macam, Bu. Ada Adonai, ada Elohim, Yahweh, dan segala macam, gitu kan. Jadi menurut saya yang merujuk dari Yahweh itu ya Allah juga. Siapa Allahnya? Seperti yang ibu bilang tadi, Allah Abraham, Allah Ishak. Sekarang ibu kembali buka dari Taurat, ya. Siapakah yang dimaksud dengan Allah Abraham? Siapa yang dimaksud dengan Allah Ishak? Kayak begitu, Bu. Jadi tidak ada tercatat dalam Injil pun bahwa Allah Abraham itu adalah Yesus, atau Tuhan Yesus, atau Allah Yesus, ya, maksudnya. Tidak ada sama sekali. Karena Yesus pun adalah keturunan dari Abraham, termasuk juga Rasulullah Nabi Muhammad, keturunan dari Abraham. Cuman kalau Rasulullah itu dari turunan Ismail, ya. Nah, kayak begitu, Bu. Bulani, Allah kan melarang berhala, tapi dulu saya di gereja kok ada patung Yesus di situ. Patung Yesus kan berhala. Janganlah kamu membuat patung dengan berbentuk apa saja yang ada di langit dan ada di bumi dan di dasar laut. Tapi kok dalam gereja kok ada patung Yesus? Saya dulu di gereja, saya termasuk aktivis gereja, bukan aktivis, saya jemaat di gereja. Berarti Anda kalau masuk gereja kalau ada patung Yesus, berarti Anda menyembah
berhala, neraka, kafir. Kembali saya buka ya ini dari perkataan ibu sendiri. Saya ambil dari perkataan ibu sendiri bahwa Yahweh itu adalah Allah. Betul? Saya bilang betul, Bu. Yahweh itu adalah Allah. Nama lain dari Allah dengan menggunakan bahasa Ibrani selain Adonai, Eli, dan lain-lain. Begitu kan? Sekarang silakan Ibu buka Yohanes 5, buka Keluaran 33. Itu di sana Yesus sendiri sudah menjelaskan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Allah itu tidak bisa dilihat. Jadi dari mana cerita Ibu? Kalau tetua Yahudi, kalau Isa, kalau siapa lagi itu sudah pernah bertemu langsung, makan bareng. Nah itulah sebetulnya yang ngawur itu di sana. Sementara Yesus sendiri sudah mengatakan di Yohanes 5 dan Keluaran 33, silakan dibuka. Saya nggak pegang Alkitab nih ya Bu ya. Saya nggak pegang Alkitab. Saya cukup mengetahui aja bahwa Yesus sudah sangat jelas mengatakan kalau Allah itu tidak bisa dilihat. Lalu ini yang Ibu katakan Yahweh itu sudah pernah bertemu dengan Abraham, sudah pernah bertemu dengan Yakub, sudah pernah bertemu dengan tetua Yahudi, malah bukan cuma bertemu, makan bareng. Gila nggak itu penjelasan? Yesus sendiri mengatakan Allah itu tidak pernah bisa dilihat. Yahweh itu berhala. Bener Bang. Yahweh bukan sebutan atau bahasa Ibrani. Sama sekali tidak ada kami Yahudi menyebut Tuhan kami, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub dengan sebutan Yahweh, tidak pernah. Itu yang mempopulerkan dan yang menciptakannya adalah seorang sarjana teologi bernama Genesius dari Jerman. Yahweh tidak pernah. Itu yang mempopulerkan dan yang menciptakannya adalah seorang sarjana teologi bernama Genesius dari Jerman. Adalah seorang sarjana teologi bernama Genesius dari Jerman. Yang makan bareng bersama-sama dengan Abraham Avinu itu bukan Hashem, ya, bukan Yod-Heh-Vav-Heh, tapi itu adalah Shlosa Anasim di dalam bahasa Ibrani-nya. Shlosa Anasim itu 3 orang, ya, itu adalah 3 malaikat. Jadi tidak ada Yod-Heh-Vav-Heh-nya di situ. Number one of the names of God is in the plural. It means it has a plural suffix. That's one question. Second question is Genesis 1:26. When God comes to creating man, he says, "Let us make man in our image, in our likeness." Okay? Right? So those are 2 separate questions. I'm going to segregate the 2. One, the name of Hashem. So there is one name of God, and that name is Elohim. Now, just caution you,